Alhamdulillah teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Yani. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah sebagai host atau moderator untuk agenda kali ini. Alhamdulillah, apa kabar sahabat dermawan sekalian? Semoga antum selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan keberkahan oleh Allah, terutama di bulan Ramadan. Insyaallah, amin. Apa kabar Ustadz Faris? Ahlan wa sahlan yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Semoga antum selalu sehat, Ustadz. Amin, amin insyaallah. Insyaallah. Ya Ustadz, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz Ahmad Faris Beki sebagai ahli sejarah Islam dan juga founder Imanpet dalam susunan tema sejarah kekhilafaan Abbasiyah dan kemegahan negeri, insyaallah. Mungkin langsung saja, tapi sebelum itu teman-teman, insyaallah kita akan ditampilkan rules kajian hari ini oleh operator kita. Oke, rules menghidup. Oke, teman-teman atau rekan sahabat dermawan sekalian bisa melihat rules kali ini untuk dihimbau menghidupkan video agar suasana lebih hidup dan bersemangat, mematikan audio selama kajian, menyimak kajian secara fokus, mencatat hal-hal penting selama kajian, mengisi presensi atau absensi kepesertaan. Ya, mungkin itu sahabat dermawan sekalian. Langsung saja saya serahkan ke Ustadz Faris untuk bisa langsung menyampaikan materi dalam kesempatan kali ini. Tafadhol maskuran Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian seri peradaban Islam, ya. Cuma memang terlalu cepat kita langsung melampau ke dinasti Abbasiyah karena masih banyak hal-hal menarik sebenarnya yang terjadi di dinasti Bani Umayyah. Saya tetap percaya bahwa dasar-dasar kesuksesan yang dialami dalam masa Bani Abbasiyah itu sebenarnya pondasinya tetap apa yang telah digagas oleh dinasti Bani Umayyah. Walaupun sebenarnya ada prioritas-prioritas yang berbeda, ya, baik dari pembauran sumber ilmu, kiblat ilmunya itu lebih ke arah timur dibanding Bani Umayyah dulu lebih ke barat, ke arah Romawi gitu. Namun banyak sekali sebenarnya apa-apa yang dicapai oleh Bani Abbasiyah itu meneruskan apa yang telah ada di zaman dinasti Bani Umayyah. Jadi sampai era khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz, ya, dua khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz itu masih menarik untuk dieksplor apa yang terjadi di dinasti Bani Umayyah. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang kita lihat sangat menonjol di dinasti Bani Umayyah dulu. Pertama adalah Arabisasi administrasi dan kantor-kantor pemerintahan. Ini banyak yang melihat dalam kacamata yang lebih dalam bahwa ini bukan hanya seperti semangat kesukuan di mana kemudian anti pada bahasa asing, sama sekali tidak. Ini harus kita pahami. Tetapi cara Abdul Malik bin Marwan, ya, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Walid bin Abdul Malik, ini pada masa Bani Umayyah, cara mereka untuk mengeksploitasi kemampuan asli orang Arab. Jadi jangan sampai administrasi negara
keuangan, kemudian ya kebijakan-kebijakan moneter itu selamanya kita bergantung kepada ahli-ahli dari luar. Maka kemudian terjadi percepatan kebangkitan di bidang ekonomi, di bidang birokrasi yang terjadi di masa Bani Umayyah. Namun mereka bukan anti asing, bukan. Jadi di antara faktor penting, saya setuju dengan yang berkata bahwa di antara menjadi faktor penting kesuksesan baik dinasti Bani Umayyah yang berkuasa sekitar 132 tahun ya, dengan Bani Abbasiyah yang berkuasa 760-an tahun itu ya, itu semua karena mereka terbuka kepada nilai-nilai ya, kepada ilmu pengetahuan dari asing. Ini menarik ini untuk kita, apalagi yang bekerja di bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka kita harus bersikap terbuka. Itu yang dilakukan pada masa Bani Umayyah, itu yang dilakukan pada masa Bani Abbasiyah ya. Nah, kalau pertemuan tentang Bani Abbasiyah ini adalah satu kali pertemuan ini, maka tidak mungkin kita akan mengupas, membedah gitu masa-masa keemasan ya, mulai dari masa Al-Mansur dinasti khalifah yang kedua sampai nanti kemudian Khalifah Ar-Rasyid, Khalifah siapa di sini? Banyak khalifah-khalifah Bani Abbasiyah ya, yang Al-Muntasir, kemudian Al-Mutawakkil, Ma'mun, Al-Amin gitu. Jadi atau dari masa Al-Mansur sekalipun khalifah yang kedua itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita belajar dari mereka ini semua, sebenarnya mereka ini memahami dengan baik ya satu kaidah dari agama kita, al-hikmah dhalatul mu'min ya, asarnya datang begitu, bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu yang bermanfaat untuk kepentingan manusia itu barang hilang milik orang mukmin. Fa aina wajaduha hum ahaqqu biha. Dimanapun mereka menemukannya, maka mereka lebih berhak akan hal itu gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita kalau umat Islam pada hari ini ingin mengulangi kejayaan yang sama, maka mereka nggak boleh alergi terhadap kemajuan-kemajuan bangsa asing. Kita melihat sekarang mana bangsa-bangsa yang bangkit itu mana. Oh, kita lihat China, nggak boleh anti terhadap kebangkitan Cina. Apa nilai-nilai yang dapat kita ambil dari mereka yang tidak bertentangan dengan agama kita? Amerika Serikat, kemudian Eropa, Jepang, Korea misalnya. Kita harus lakukan itu, dan itu yang dilakukan secara besar-besaran pada masa dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah gitu. Nah, memang karena dinasti Bani Umayyah ini tidak terlalu panjang periodenya, 100 tahun 90 tahun, mohon maaf ya, sekitar 90 tahun, 91 tahun. Dari tahun 41 sampai tahun 132. Jadi 91 tahun. Maka memang peletakan dasar-dasar pendidikan secara formal itu tidak ada. Orang-orang itu masih belajar berpusat ke masjid. Kalau kemudian ada yang ingin belajar hal-hal yang lebih spesialisasi lagi, maka mereka akan pindah masjid atau pergi ke rumah orang alim itu, gitu loh. Nah, namun capaian-capaian yang diraih oleh pemerintahan Bani Umayyah membuat rakyatnya harus menyesuaikan diri bagaimana memiliki keterlibatan yang lebih besar di situ, sehingga mereka harus belajar lebih giat lagi. Misal pada masa Khalifah Walid, rumah sakit besar didirikan, maka tentu saja butuh tenaga kerja yang banyak. Akhirnya orang-orang belajar ilmu-ilmu kesehatan, ya, ilmu-ilmu ketabiban, pengobatan itu sangat pesat ketika itu. Kenapa harus mengisi ini gitu loh. Nah, begitu juga ketika Al-Walid membuat kebijakan moneter dengan simbol adanya uang baru, dinar dan dirham khusus gitu, dengan lambang yang lebih islami, maka
orang-orang mengatur agar tidak terjadi inflasi, agar terjadi keseimbangan, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang kuat. Mereka belajar itu lagi. Di masa kekhilafahan Abbasiyah ini menjadi lebih maju lagi. Karena apa? Karena mereka telah menerima kemajuan-kemajuan yang sebelumnya telah dirintis oleh Bani Umayyah, serta mereka dapat mengembangkan itu dalam kurun waktu yang cukup lama, ya. Karena 760 tahun lebih mereka ini berpuasa. Jadi dua faktor ini teman-teman sekalian, ya, bahwa mereka menikmati apa yang telah dirintis pada masa Bani Umayyah dan mereka memiliki waktu yang cukup. Sehingga kita kalau bicara tentang kemajuan-kemajuan di dinasti Bani Abbasiyah, kita nggak bakal kekurangan bahan gitu. Nah, namun dasar-dasar apa yang dilakukan pada masa Bani Abbasiyah itu dan apa yang dilakukan pada masa Bani Abbasiyah, saya pikir ada kemiripan, ada hal pokok yang harus sama-sama kita adopsi pada hari ini. Apa? Tidak alergi terhadap kemajuan-kemajuan asing gitu. Mereka mengambil itu, kemudian mengakomodasi, memodifikasi, mengasimilasi apa-apa yang mereka dapatkan dari luar Arab itu. Namun pada masa dinasti Bani Umayyah, ya, pada masa dinasti Bani Umayyah, kiblatnya adalah Romawi, penerjemahan buku-buku Yunani sangat marak. Sementara di masa Bani Abbasiyah, karena mereka di wilayah Khurasan, wilayah Irak, ya, bagian-bagian timur Jazirah, maka mereka lebih dekat kepada Persia. Nah, jadi saya nggak tahu kita hari ini kita mau bicara yang mananya, bagaimana daulah ini muncul, atau kemudian sejarah singkat kemajuan dan kemundurannya, atau apakah kita fokus kepada ilmu pengetahuan. Namun kalau saya membawakan kajian-kajian sejarah, saya akan fokus kepada apa pelajaran yang paling penting yang dapat kita ambil dari sejarah itu. Itu yang penting, karena pengalaman bukan guru terbaik. Guru terbaik adalah membaca sejarah dengan benar. Guru terbaik adalah belajar sejarah. Teman-teman sekalian, sebagai sebuah pengetahuan tentu saja kita mesti melihat bagaimana awal dasar dinasti ini muncul, ya kan? Dinasti ini muncul sehingga mendapat pengakuan, mendapat dukungan yang sangat luas di tengah-tengah umat, ya. Saya ada catatkan beberapa hal dari Raghib As-Sirjani, teman-teman sekalian. Jadi kalau siapa? Syekh Muhammad Al-Khudari dalam dinasti Bani Abbasiyah itu, ya, Ad-Daulah Al-Abbasiyah itu menulis panjang sekali bagaimana dinasti ini dapat berdiri. Bahkan dia melihat dari sejak Nabi sakit, ya. Ketika Nabi sakit itu, yang sangat berpengaruh dari keluarga Nabi itu adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas ini versi, ya, Syekh Muhammad Al-Khudari ini, dia mengambil riwayat Abbas bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, coba tanya ke Rasulullah kalau memang ada petunjuk siapa yang akan menjadi pengganti beliau memimpin umat, begitu. Tapi Ali enggan. Ali beralasan bahwa apa-apa yang Rasulullah tidak jelaskan berarti memang tidak ada penjelasannya, begitu. Sehingga Ali tidak bertanya tentang hal itu. Lalu kemudian Abbas ini kan punya anak banyak sekali. Jadi pengaruhnya besar sekali. Anaknya yang paling tua adalah Al-Fadl, ya, bin Al-Abbas. Tapi yang paling berpengaruh adalah anaknya yang kedua, yaitu Abdullah bin Abbas. Nah, ketika Nabi wafat, terjadi ya dinamika di dalam tempat rapat, ya, Bani Sa'idah di Saqifah, di mana orang-orang Madinah pada awalnya membaiat, ya, Sa'ad dari Khazraj. Kemudian orang datang ke rumah Rasulullah ketika lagi menyelenggarakan jenazah Rasulullah, lalu memanggil
Umar bin Khattab gitu. Umar berkata, kalian ngapain orang lagi sibuk-sibuk begini manggil? Ada satu yang lebih gawat lagi. Apa? Yaitu apa yang terjadi di Bani Sa'idah, di Saqifah. Sehingga Umar akhirnya mengajak Abu Bakar As-Siddiq karena ini penting sekali. Mereka kemudian ke sana hingga akhirnya dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah, para sahabat-sahabat termasuk keluarga-keluarga Abbas gitu, keluarga-keluarga Nabi dari klan Abbas bin Abdul Muthalib ini kemudian membaiat juga Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang berkata Ali bin Abi Thalib menunda baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq sewaktu Fatimah masih hidup, karena Fatimah ini seolah-olah merasa bahwa yang paling berhak untuk menjadi pengganti Nabi adalah Ali bin Abi Thalib atau dari kalangan keluarga Bani Hashim begitu. Untuk menghargai istrinya itu Ali menunda untuk baiat kepada Abu Bakar. Ali baru berbaiat kepada Abu Bakar 6 bulan setelah itu karena Fatimah wafat pada bulan Ramadan, ya, 6 bulan setelah Rabiul Awal, bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Saya ya tidak dapat menelusuri sejauh mana sebenarnya bagian cerita ini yang benar-benar ada begitu. Nah, setelah itu, setelah Abu Bakar wafat, Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab. Para keluarga Nabi dari Bani Hashim semuanya juga ikut gitu. Karena mereka melihat memang keutamaan, kebaikan, pengorbanan, kemudian kelayakan untuk memimpin Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baru kemudian ketika Umar ya menunjuk beberapa orang untuk berdiskusi siapa yang akan menggantikan beliau, itu pada bulan Dzulhijjah tahun 23 ya, di mana kemudian ada riwayat, ada yang berkata bahwa seolah-olah orang-orang yang ditunjuk oleh Umar ini memang ingin bagaimana bahasa yang baik tentang hal itu ya. Saya tetap bersangka baik kepada para sahabat ini gitu. Merasa tidak menginginkan Ali setelah itu gitu. Sehingga akhirnya dipilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu an gitu. Jadi dinasti Bani Umayyah itu Bani Umayyah ini memang sangat terkenal dalam kepemimpinan dari sejak era jahiliyah. Mereka juga penguasaan ekonominya juga luar biasa begitu. Nah, saya agak ragu tentang keterangan bahwa ada beberapa orang yang ingin menyingkirkan Ali dalam kontestan itu sehingga kemudian terpilih Utsman, karena nampak sekali Ali bin Abi Thalib mendukung Utsman bin Affan dan tidak terjadi apa-apa sampai 6 tahun ketika Utsman bin Affan memimpin gitu. Baru kemudian ya ada saudagar-saudagar dari Bani Abbasiyah ini ya, dari anak-anak dan keturunan serta saudara-saudara Abbas ya dari Bani Hashim ini kemudian menguasai perdagangan di daerah Khurasan. Mereka ini kemudian menyamar menjadi pendakwa, maksudnya berdakwa kepada orang-orang tentang hak-hak Bani Hashim begitu. Namun ini tidak mungkin tanpa ada provokasi orang yang sebenarnya di hati mereka ada penyakit, tidak ingin utuh ya kepemimpinan Islam ini. Jadi sebenarnya mereka bukan berpihak kepada keluarga Abbas, tapi sebenarnya mereka memang ingin meruntuhkan meruntuhkan kekhilafahan ini. Lalu mulai terjadi fitnah-fitnah ketika itu. Utamanya adalah daerah-daerah yang dikuasai oleh saudagar-saudagar tadi. Kufah, Basrah, dan Qistat. Qistat itu berada di Mesir. Yang dibuka oleh Amr bin As. Ya. Nah, di situ kemudian mulailah benih-benih perpecahan itu. Ketika Utsman meninggal, kemudian Ali naik. Mereka ini menjadi lebih subur lagi. Sampai kemudian ketika di Madinah terjadi Amul Jamaah, di mana tahun persatuan umat ketika Hasan bin Ali meletakkan jabatannya untuk Muawiyah bin Abi Sufyan begitu ya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan memindahkan ibu kota ke
Syam ke Damaskus, semakin suburlah ya benih-benih perpecahan politik di tengah kalangan kaum muslimin ketika orang-orang Mekah menunjukkan baiat secara terus terang kepada Abdullah bin Zubair sejak terjadi peristiwa pembunuhan Husain di masa Yazid bin Muawiyah. Walaupun terdapat keterangan-keterangan yang kuat sebenarnya, bantahan-bantahan bahwa Yazid tidak bisa disalahkan sepenuhnya dengan wafatnya Husain. Karena apa yang terjadi di lapangan itu benar-benar sudah di luar kendali dan perintah Yazid bin Muawiyah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, teman-teman sekalian, baru kemudian kekuatan terus digalang di Khurasan. Pada masa kekhilafahan Marwan bin Muhammad, terakhir dari Bani Umayyah, akhirnya mereka ini dapat mengangkat senjata. Nah, ini bagi saya adalah hal yang sangat baru dalam sejarah Islam. Karena Bani Umayyah ini kan naiknya melalui musyawarah. Sebagaimana Khulafaur Rasyidin naik melalui musyawarah gitu. Abu Bakar naik kan melalui musyawarah. Kemudian begitu juga berapa khalifah setelahnya. Bani Umayyah juga begitu. Amul Jamaah itu musyawarah baik-baik. Diletakkan kekuasaan diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi ya berakhirnya Daulah Bani Umayyah dan naiknya Daulah Abbasiyah ini kan gerakan berdarah gitu loh. Gerakan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah gitu. Apa yang dicapai oleh As-Saffah ya Abdullah As-Saffah itu karena pemberontakan berdarah. Karena itu kita perlu lihat ya bagaimana para ahli sejarah melihat menafsirkan apa sih gerangan yang terjadi sampai kemudian Daulah Bani Abbasiyah ini naik gitu. Ya, ini harus tetap kita bicarakan. Sebab apa? Sebab semakin banyak hari ini orang-orang yang mengaku ahli sejarah, orang-orang yang kemudian mencoba menjelek-jelekkan Sunni, ya, menjelek-jelekkan kelompok utama di dalam agama ini, ya, kemudian dengan cara melihat secara snapshot, ya, apa-apa yang terjadi pada masa Bani Umayyah itu, lalu mengangkat-angkat Bani Abbasiyah ini, gitu. Jadi kita harus melihatnya secara adil, ya. Ada sebagian mu'arikh atau ulama sejarah menyebutkan sebenarnya ya peristiwa pemberontakan yang membuat naik Bani Abbasiyah ini, perhatikan, yang membuat naik Bani Abbasiyah ini adalah revolusi Persia atas kekuasaan orang-orang Arab. Thawratul Faras alal hukmul Arabi. Jadi orang Persia ya tidak suka dengan dominasi Arab. Sepeninggal Nabi SAW, maka mereka menyulut itu, dibuatlah seolah-olah ini gerakan berpihak kepada keluarga Nabi. Coba bayangkan, anak Ali itu banyak sekali, gitu. Ada 11 kalau saya tidak salah ingat, anak Ali bin Abi Thalib. Ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ya, banyak putra-putra Ali yang lain. Tapi kenapa mereka hanya mengangkat Husain bin Ali? Kenapa? Karena ibu Husain ini orang Persia. Sebenarnya mereka ingin bukan keluarga Nabi dari Husain, bukan, tapi keluarga istri Husain itu, ya. Macam-macam versi disebutkan nama istri Husain ini, istri Ali ini yang merupakan ibu dari Husain. Nah, begitu. Kenapa mereka cuma mengangkat Husain? Sebenarnya mereka mengangkat Persia. Kemudian ada lagi sebagian ulama sejarah yang mencoba menafsirkan bahwa ini hanya sekedar revolusi atas kekuasaan Bani Umayyah gitu. Karena mereka juga tidak memberikan hak-hak yang cukup kepada Bani Abbasiyah. Ada yang berkata begitu. Ada lagi yang ketiga, versi ketiga, ya. Mereka melihat ini karena memang sudah seharusnya terjadi karena perkembangan sejarah gitu. Jadi memang keluarga Abbas yang banyak itu semakin berkembang, kemudian terjadi musaharah, ya, pernikahan, kemudian keturunan, pengaruh ada di situ, sehingga wajar kemudian
kelompok yang kuat pasti akan mengambil alih ya kekuasaan yang sebelumnya. Kemudian ada lagi yang melihat satu kelompok yang keempat melihatnya lebih soft, bahwa ini adalah ijtihad fiqhi yang salah gitu. Bahwa kelompok Syiah mengatakan Ahlul Bait itu lebih utama dengan khilafah gitu. Dan yang paling utama dari Ahlul Bait itu adalah Ali radhiyallahu an gitu. Sampai kemudian Ali wafat, harus keturunan yang di tempat lebih tinggi lagi ya. Kalau menurut As-Sirjani, mana dari keempat itu yang benar? Keempat-empatnya sama-sama kuat. Jadi faktor-faktor naiknya Bani Abbasiyah, ya runtuhnya Bani Abbasiyah itu sama-sama telah ada andilnya dari 4 faktor yang telah kami sebutkan tadi. Teman-teman sekalian, apa guna bagi kita berbicara tentang konflik, tentang pertentangan politik di masa itu? Demi Allah tidak ada gunanya kalau tujuan kita adalah untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena itu sejarah sudah masa lalu. Ketika kita membaca sejarah, kita sedang tidak melihat, ya, bukan hanya melihat tokoh-tokohnya, jalan ceritanya, ya, bukan, tapi menganalisa apa pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah itu. Bahwa ya kekuasaan itu adalah sesuatu yang penuh fitnah. Magnetnya itu kuat sekali. Di setiap zaman akan terjadi pertentangan antar simpul-simpul kekuatan umat jika salah satunya sudah berorientasi kepada kekuasaan. Jadi umat ini akan lebih mudah bersatu ya kalau sekiranya mereka ini punya izzah gitu loh. Tidak menjadi oportunis, dekat kepada penguasa. Selagi mereka ini menjilat-jilat, suka dengan kekuasaan, suka dengan jabatan, maka mereka akan sanggup melakukan apa saja, termasuk menjelek-jelekkan saudaranya sendiri, menjelek-jelekkan kelompok-kelompok yang sama-sama muslim, menjelekkan tokoh-tokoh yang sama-sama muslim. Ini pelajaran berharga agar Masya Allah, diajak main saya. Ya, teman-teman sekalian, maka ketika terjadi konflik-konflik, ya pertentangan antar kaum muslimin, ya di dalam kelompok-kelompok kaum muslimin, maka yang perlu dievaluasi pertama kali adalah ya siapa yang paling tertarik kepada jabatan dan kekuasaan. Ini yang paling membutuhkan nasihat kita semua agar sama-sama menjaga persatuan itu. Gitu. Namun ya pelajaran lain, walaupun kemudian terjadi pertentangan itu, cepatlah kembali bahwa tujuan kita ini adalah untuk kebaikan umat. Gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu semua tidak untuk kepentingan pribadi. Walaupun cara naiknya dulu salah. Ada umat, ada kelompok lain yang kita jegal, ada kelompok lain yang kita jelek-jelekkan, ada kelompok lain begitu. Tapi ketika sudah itu, kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar, bagaimana berkhidmat kepada umat. Ini yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah. Bagaimana kemudian para khalifah-khalifah, banyak orang-orang saleh yang datang setelah itu yang berpikir bagaimana memberikan kemajuan yang luar biasa bagi umat ini. Nah, pada masa itulah kita melihat kemegahan ilmu pengetahuan yang terus digesa, yang terus didukung oleh pemerintah, sehingga meninggalkan warisan yang sangat besar bagi umat Islam sampai pada hari ini. Walaupun ada catatan, ketika Bani Abbasiyah ini sudah merasa puas dengan apa yang mereka capai, mereka ini kurang kontrol kepada wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan. Jadi padahal yang pada masa-masa akhir yang masih setia memberikan, ya, mengirimkan kekayaan negara, anggaplah seperti upeti begitu, itu hanya wilayah-wilayah barat, daerah-daerah Andalusia yang dirintis penaklukannya pada masa Bani Umayyah. Tapi satu persatu kemudian kekuasaan itu mulai runtuh. Namun
ke apa kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah ini tidak ada yang menyainginya sampai pada hari ini. Teman-teman sekalian bisa merujuk ya bagaimana ilmuwan-ilmuwan muslim di bidang-bidang umum ini, karena bisa dikatakan kita dapat bagi ilmu pengetahuan ini ulumul hayah, ilmu yang berkaitan dengan hidup, itu para ulama dulu, dan ulumus syariah, ilmu syariat. Ulumul hayah ini untuk kepentingan kehidupan di dunia pada hari ini. Misalnya ilmu kedokteran itu sangat maju di Persia, sementara Bani Abbasiyah ini dekat dengan literatur Persia, maka berkembang pesat ya ilmu-ilmu pengobatan di masa Bani Abbasiyah ini gitu. Di samping memang kebutuhan akan pengobatan ketika banyak ada wabah, ada penyakit-penyakit baru di wilayah-wilayah kekuasaan yang luas, itu membuat perkembangan memang sangat dibutuhkan gitu. Namun teman-teman sekalian, selain ulumul hayah, ilmu tentang ekonomi, ilmu geografi, biologi dan seterusnya, sebenarnya kita jangan pernah lupa bahwa perkembangan ilmu fikih, ilmu syariat paling pesat juga di masa kekhilafahan Bani Umayyah ini ya, di masa-masa ini. Sebab yang pertama tentu saja 4 imam utama dalam ilmu fikih ini semuanya berkembang di masa kekhilafahan Bani Umayyah ya. Misalnya Imam Abu Hanifah memang lahir tahun 700 Masehi gitu. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah kan mulai 750. Tapi kelas-kelas beliau itu yang mengalami kemajuan pesat itu di masa awal Bani Abbasiyah ini, sampai beliau wafat 17 tahun setelah berdirinya Bani Abbasiyah. Jadi Imam Abu Hanifah itu, mazhab Hanafi itu ya, sampai tahun 767. Imam Abu Hanifahnya wafat pada tahun 767. Begitu juga di bawah Abu Hanifah itu lebih muda 13 tahun itu ada Imam Malik ya, tapi umurnya lebih panjang sampai tahun 795 gitu. Imam Syafi'i pengikutnya paling banyak ya, sampai ke wilayah Asia bagian-bagian timur itu memang dilahirkan setelah masa Bani Abbasiyah, ketika tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah ya. Jadi Imam Syafi'i ini lahir di masa kekhilafan pada tahun yang sama dengan tahun kematian Imam Abu Hanifah, tahun 767. Imam Syafi'i hidup sampai tahun 820 Masehi. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal lahir sekitar 13 tahun lebih muda dari Imam Syafi'i dan sekaligus menjadi murid Imam Syafi'i tahun 780 sampai 855 Masehi. Semuanya ya kemajuan di bidang fikih ini berkembang di masa kekhilafan Bani Abbasiyah itu. Teman-teman sekalian, ada beberapa ya sebagai kunci pengetahuan kita pada hari ini, bahwa betapa kekuatan untuk survive umat Islam pada masa lalu dengan cara beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan dan tantangan-tantangan, itu yang membuat mereka maju. Dan juga pikiran yang terbuka. Mereka memahami dengan baik ya keterangan bahwa al-hikmah, ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya adalah barang hilang milik umat muslim, sehingga dimanapun mereka menemukan maka mereka lebih berhak untuk hal itu. Inilah kekhilafahan yang kemudian sampai pada 37 khalifah, di mana Al-Mu'tasim sebagai khalifah yang terakhirnya. Kemudian mulailah era keruntuhan Daulah Islamiyah ya, Daulah Abbasiyah ini. Nanti kita akan mungkin kalau seandainya ada satu sesi lagi tentang Bani Abbasiyah, kita akan belajar dari kemundurannya. Setelah hari ini kita belajar dari masa-masa pembentukan dan kejayaan-kejayaannya dengan sangat singkat ya. Mungkin ini dulu, kita akan buka tanya jawab gitu teman-teman sekalian, dan diskusi insya Allah. Silakan. Masya Allah, baik. Luar biasa tadi pemaparan dari Ustadz Faris. Alhamdulillah tadi sekilas atau bisa jadi
panjang lebar juga ya, sejarah memang sejarah cukup panjang kalau dibahas dalam beberapa menit. Saya memang tidak cukup untuk mengulas, bahkan dalam satu lembar halaman saja itu bisa sampai berhari-hari atau berminggu-minggu kita ulas. Ya, itu tadi teman-teman atau rekan-rekan sahabat dermawan sekalian terkait pemaparan materi sejarah kekhilafan Abbasiyah yang mungkin juga dikorelasikan oleh Ustadz Faris dengan sejarah kekhalifahan Umayyah yang memang keduanya saling berkaitan satu sama lain dalam hal kemajuan dan juga dalam hal bermanfaatan untuk umat Islam tentunya. Mungkin langsung saja kepada rekan-rekan sahabat dermawan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Faris Beki, kami persilahkan bisa di room chat dan juga raise hand untuk bertanya langsung. Oh iya, Ustadz. Ada satu pertanyaan, alhamdulillah, Ustadz, dari Stefani Adinda Nurul Huda. Assalamualaikum, Ustadz. Mau bertanya, ada faktor lain tentang berpindahnya pemerintahan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah selain yang Ustadz jelaskan tadi? Ya, tentu saja ya. Yang menjadi peralihan kekuasaan itu dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah itu faktor internal yang terjadi di Bani Umayyah. Jadi sejak Marwan bin Hakam memperkenalkan, ya, Marwan bin Hakam ini khalifah yang terkenal, ya. Namun beberapa ahli sejarah seperti siapa? Syekh Abdul Syafi Muhammad ini, dia bukan itu, mohon maaf. Muhammad Fuad gitu berkata bahwa kekhilafahan Marwan bin Hakam itu tidak diakui sebab sudah ada khalifah yang dibaiat oleh kaum muslimin terlebih dahulu, yaitu Abdullah bin Zubair gitu loh. Jadi dia tidak menghitung. Namun di Syam kekuasaannya itu ada di kekhilafahan Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam inilah yang pertama kali memperkenalkan dua putra mahkota langsung. Jadi ketika dia berwasiat kepada anaknya, ya, Abdul Malik bin Marwan, dia juga bilang, tapi nanti setelah engkau wafat, kekuasaan engkau serahkan kepada Abdul Aziz bin Marwan, adikmu. Jadi ini musibah besar. Karena kemudian khalifah-khalifah setelah itu akhirnya melakukan hal yang sama. Ketika mereka mewariskan kekuasaan kepada anaknya, dia juga memberikan amanah siapa yang menjadi putra mahkota kedua. Sehingga kemudian terjadi konflik kepentingan di situ. Jadi dari masa Marwan bin Hakam memberikan mandat kepada Abdul Malik bin Marwan pun, Abdul Malik bin Marwan setelah menjadi khalifah, dia lihat anaknya Walid sangat cocok untuk menjadi penggantinya. Orang kan pasti pingin anaknya yang mewarisinya. Ada keinginan di dalam dirinya untuk bagaimana caranya menyingkir Abdul Aziz bin Marwan gitu. Ya. Sementara Abdul Aziz ketika itu gubernur yang sangat sukses di Mesir gitu. Tapi Abdul Malik, ya karena masa itu pertama-tama, ya ada rasa malu lah. Dia berkirim surat saja kepada Abdul Aziz gitu, bapaknya Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia pingin anaknya itu Walid yang menjadi khalifah. Jadi kamu mengundurkan diri deh dari statusmu sebagai putra mahkota kedua gitu. Biar anakku yang akan kuangkat. Abdul Aziz menolak. Abdul Aziz berkata, aku juga pingin anakku Abu Bakar menjadi penggantiku nanti gitu kan. Karena begitu diserahkan kepada Abdul Aziz yang berkuasa, yang berhak untuk menentukan siapa putra mahkotanya begitu. Cuma waktu itu sejarah masih berpihak kepada Abdul Malik. Abdul Aziz meninggal lebih dulu, sehingga suksesi dari Abdul Malik ke anaknya Walid bin Abdul Malik berjalan lancar gitu loh. Namun siapa yang jamin ketika setelah masa Hisham gitu mulai terjadi intrik-intrik. Bagaimana orang mungkin akan membunuh saudaranya sendiri, akan bunuh pamannya sendiri demi kekuasaan. Karena tahu bahwa dia yang bakal diangkat setelah ini dia yang akan maju dan seterusnya. Kemudian
tentu saja kemewahan yang terjadi di akhir-akhir masa Bani Umayyah karena banyaknya penaklukan-penaklukan, banyaknya harta-harta rampasan dan seterusnya, itu juga menjadi faktor penting keruntuhan Bani Umayyah gitu loh. Jadi ketika pasukan dari Bani Abbasiyah berasal dari Khurasan ini mengejar Marwan bin Muhammad sampai di Mesir dan terbunuh di Mesir, itu menunjukkan bahwa memang wilayah kekuasaan sepanjang Jazirah Arab sampai ke Mesir itu tidak lagi berpihak kepada Bani Umayyah. Rakyat juga sudah mulai tidak memberikan dukungan karena melihat perilaku elit-elit politik itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Alhamdulillah. Tadi mungkin sudah terjawab, Mbak Stefani. Oke. Beliau bertanya lagi, Ustaz. Mau tanya lagi, Ustaz. Apakah benar faktor korupsi menjadi faktor runtuhnya para dinasti Islam? Ya, bisa jadi. Beberapanya begitu ya. Tapi ini bukan isu utama, bukan sebenarnya. Saya yakin. Misalnya ketika Umar bin Abdul Aziz naik gitu, dia itu perintahkan istrinya Fatimah itu, ya, Fatimah bin Abdul Malik ya. Bentar. Oh ya, Fatimah bin Abdul Malik gitu. Kan Abdul Malik ini punya saudara Abdul Aziz, sama-sama putra Marwan. Abdul Malik bin Marwan, Abdul Aziz bin Marwan. Nah, dari putra Abdul Malik ini banyak yang jadi khalifah, ya, Walid, Sulaiman, kemudian Hisham, Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik gitu. Sementara putra Abdul Aziz ini diantaranya Umar menikah dengan anak Abdul Malik yang perempuan, namanya Fatimah. Jadi Fatimah binti Abdul Malik ini disebut sebagai perempuan paling terhormat dalam sejarah Islam setelah Rasulullah ya. Kenapa? Karena dia adalah istri khalifah, maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Abangnya berdua khalifah, adiknya berdua khalifah, bapaknya khalifah, kakeknya khalifah gitu ya. Jadi waktu pertama kali di baiat itu, Umar bin Abdul Aziz itu mengambil tanah-tanah yang dulu dinikmati oleh keluarga Bani Umayyah ini, semuanya diserahkan kepada negara. Banyak sekali yang protes ketika itu, tapi mereka harus taat gitu. Sampai kalung yang dikenakan oleh Fatimah pun diambil. Kata Fatimah, enggak, ini pemberian dari ayahku. Kata Umar bin Abdul Aziz, ayahmu dapat dari mana gitu. Ini juga dia khawatirkan adalah uang rakyat. Jadi ada kehati-hatian di situ. Ada beberapa juga ya, seperti Sulaiman sebelum Umar bin Abdul Aziz itu juga sangat hati-hati, sangat wara ya dengan apa-apa yang menjadi milik negara dan apa-apa yang menjadi fasilitas untuk mereka gitu. Namun ke ujungnya semakin lemah pengawasan itu, sehingga bisa jadi korupsi adalah bagian penting dari sebab kerusakan, sebab kehancuran dinasti-dinasti ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Tapi ini tidak pernah menjadi bahasan utama, tidak. Artinya bukan seperti korupsi di negara jauh lah ya. Menjadi sebab kehancuran bangsa gitu. Tapi ada hal-hal lain, eksternal dan internal, itu diantaranya adalah konflik-konflik dan peperangan ya. Kalau dinasti Abbasiyah nanti kan ada perang salib, serangan tentara Mongol gitu. Itu faktor-faktor pentingnya juga. Baik. Oh, Masya Allah. Baik, Ustaz. Wah, beliau masih pengen lebih dalam lagi nih, Ustaz. Masih bertanya. Masih Mbak Stefani. Satu lagi, Ustaz. Kira-kira ada referensi utama untuk mempelajari mengenai dinasti Abbasiyah atau enggak, Ustaz? Iya, kalau dalam referensi bahasa Indonesianya itu ada terbitan Al-Kausar itu ya. Itu satu seri buku 10 jilid gitu. Di atas ini ada, saya gimana caranya? Saya lihatin kamera. Ada Syekh Muhammad Khadari, itu yang paling atas itu buku-buku bahasa Indonesianya itu ya, teman-teman sekalian. Nah, yang Bani Abbasiyahnya itu karangan Syekh Muhammad Al-Khudari. Sebentar. Ini dia. Ya, begini bukunya. Daulah Bani Abbasiyah. Tapi saya banyak mengambil dari Syekh Muhammad As-Sirjani dalam bahasa Arab gitu. Teman-teman bisa merujuk juga di website khusus beliau, islamstory.com. Itu bahasa Arab namun ya
tapi untuk analisa lebih tajam Syekh Raghib As-Sirjani gitu dibanding Syekh Muhammad Al-Khudari ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin satu lagi, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Dari Farhan, Jakarta. Apabila dilihat dari aspek militer, kekhalifahan Umayyah sudah sangat kuat. Mengapa ketika ada invasi dari Mongol, pemerintah Abbasiyah tidak mampu mengelak dan terjadi kekalahan? Apakah karena faktor ketidaksinkronan antara kedua dinasti atau memang ada faktor lain, Ustaz? Kan beda pasukan. Di dinasti Bani Umayyah itu, apalagi yang terakhir itu kan kekuatan-kekuatan yang ke Andalusia, ke Cordoba itu kan bangsa barbar dari Afrika Utara itu, gitu loh. Ini beda kasus dengan nanti ketika serangan Mongol ke wilayah itu gitu. Insya Allah kalau kita bahas tentang keruntuhan itu nanti kita akan bahas insya Allah ya. Saya harus baca lagi, nggak bisa langsung hadir begitu, nggak bisa. Baik. Oke, baik. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung. Teman-teman fokus kepada pelajaran apa yang dapat kita ambil. Sekali lagi, kalau bisa fokus kepada apa pelajaran yang kita ambil dari faktor-faktor kegemilangan atau faktor-faktor keruntuhan gitu. Dan apa yang dapat kita pelajari. Bagi sahabat-sahabat di Dermawan ya, dan teman-teman di Aciti, ini pengelolaan zakat di masa Abbasiyah ini juga menarik loh, kita bahas, kita highlight nanti misalnya. Gitu, bagaimana terjadi perdebatan tentang tidak ada lagi sekarang orang-orang mu'allaf gitu. Jadi kemana didistribusikan lebih banyak harta-harta zakat ini gitu. Bagaimana kemudian Baitul Mal terisi banyak sekali ya persentase dari zakat gitu. Karena orang-orang muslim beda dengan sebelumnya, banyak dari rampasan perang misalnya atau dari wakaf gitu. Tapi di sini zakat juga sudah sangat maju sekali gitu. Kesadaran berzakat di masa dinasti Bani Umayyah ini besar gitu. Bagaimana apa yang kita bisa ambil itu? Cuma saya belum dapat literasinya. Bagaimana edukasi itu? Saya cuma pernah baca tentang konflik ikhtilaf pendapat para pemuka terkait dengan asnaf zakat itu ketika mu'alaf ini tidak ada lagi, bagian mana yang lebih kita utamakan gitu. Wallahu a'lam. Silakan yang mau tanya lagi. Oh iya, wah, ada yang nitip kalau boleh kasih prolog sedikit Ustaz terkait zakat di era Abbasiyah, tapi tadi Ustaz bilangnya nanti. Terkait dengan prolog, kasih ini sedikit Ustaz tentang zakat di era Abbasiyah itu seperti apa sih? Iya, Baitul Mal itu berkembang, isinya itu porsi zakat itu menjadi lebih besar gitu loh. Jadi kesadaran zakat rakyat itu untuk terpusat kepada satu badan yang diolah oleh negara itu nampaknya tinggi sekali gitu loh. Jika sebelumnya Baitul Mal itu banyak dari harta-harta rampasan dalam peperangan, tapi di masa-masa khususnya setelah puncak kejayaan ya. Jadi era pembentukan Bani Abbasiyah ini di 2 khalifah pertama ya, As-Saffah dan Al-Mansur ini. Kemudian era kemajuannya itu di 7 khalifah berikutnya. Nah, setelah itu kita lihat pengelolaan Baitul Mal ini berkembang dengan sangat pesat. Di antaranya karena pemasukan dari zakat yang sangat banyak. Wallahu a'lam. Masya Allah, baik. Mungkin satu lagi ya. Saya tadi menarik Ustaz terkait bagaimana kemajuan di Abbasiyah dan juga Bani Umayyah. Tapi memang setiap kajian sejarah keislaman tuh yang paling jadi fokus memang bagaimana sih kira-kira manajemen dari negara atau dari ulama-ulamanya untuk kemudian memberdayakan, seperti tadi kata Ustadz, ada bagaimana merepresentasikan ulumul syar'i juga, kemudian ulumul haya, kehidupan seperti itu Ustadz. Mungkin bisa dikasih contoh kecilnya atau contoh sederhananya Ustadz terkait bagaimana sih ulama tuh ketika mengekspansikan
keilmuannya di waktu zaman Bani Abbasiyah dan juga Bani Umayyah seperti itu, sehingga tercipta suatu tatanan peradaban yang memang diidam-idamkan setiap zamannya. Ya, era-era awal Islam ini memang era-era di mana generasinya sangat cinta ilmu. Anda jangan pernah lupa, khalifah-khalifah yang di Bani Umayyah itu para fakih-fakih banyak sekali. Ya, Walid bin Abdul Malik itu salah satu ulama di Madinah yang terkenal dari 6 ulama. Salah satunya Walid bin Abdul Malik gitu. Kemudian dia juga digelari Hamamatul Masjid, merpati masjid, karena selalu terikat dengan masjid. Tentu saja bukan hanya urusannya berkaitan dengan aktivitas sholat, tapi karena pendidikan itu di masjid gitu. Sentral pendidikannya itu gimana mereka memberdayakan masjid gitu. Kemudian bagaimana narasi yang dibangun oleh orang tua mereka. Kalau ingin sukses itu mereka harus menjadi seorang ilmuwan. Abdul Malik itu menasihati putranya, nggak bakal bisa anakku seseorang memimpin Arab ini kecuali orang yang paling bagus komunikasi berbahasa Arabnya. Illa man yajida kalamahum, man yajida lughatahum. Kecuali yang sangat baik bahasanya. Ini kan ilmu leadership banget ini. Bagaimana komunikasi ini menjadi modal awal pemimpin yang baik. Jadi kalau ingin negara bagus, carilah pemimpin yang komunikasinya bagus. Karena tugas pemimpin itu bukan hanya pada wilayah-wilayah, ya bukan pada wilayah-wilayah taktis lagi, tapi pada wilayah-wilayah kebijakan, wilayah-wilayah manajerial. Siapa yang pandai mengurus PU, siapa yang pandai mengurus pegawai, siapa yang pandai mengurus ekonomi, siapa yang pandai mengurus pendidikan, itu kan butuh komunikasi yang luar biasa. Maka mereka mendatangkan ahli nahu ke rumah mereka, mendatangkan ahli balaghah, ahli bahasa, di samping ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Jadi kecintaan yang ditanamkan oleh orang tua mereka kepada mereka, kamu kalau mau tinggi itu harus tinggi dengan ilmu. Itu sangat luar biasa ditanamkan kepada mereka. Oh ini raket. Baik. Oke. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sahabat dermawan sekalian. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah sampai di puncak acara. Jazakallah khair atas penyampaian materi yang telah disampaikan tadi, luar biasa terkait pemaparan sejarah Abbasiyah dan juga Umayyah. Memang sangat kompleks sekali ya ketika kita membahas, tadi juga terakhir disinggung bagaimana secara para ulama, yaitu pertama mungkin dari masjid, kedua dibangun dari keluarga, yaitu orang tua sering menarasikan hal-hal yang sifatnya semangat, bangkit, terus kemudian motivasi yang memang sangat dibutuhkan oleh seorang anak untuk kemudian bisa bergerak gitu. Ya, Ustaz, mungkin setelah ini bisa disampaikan terkait kesimpulan dari pemaparan materi yang tadi telah Ustaz sampaikan. Tapi sebelum itu, kami menginfokan kepada sahabat dermawan sekalian, jika yang ingin berkontribusi dan juga mengikuti program sedekah hariannya, sedekah harian Ramadan ACT, bisa langsung ke rekening BNI Syariah 880 saya ulangi 880 007 saya ulangi lagi 880 0007 167 atau BSI 777 113 537 atau bisa kunjungi indonesiadermawan.id. Bisa teman-teman langsung yang ingin berkontribusi untuk program sedekah harian Ramadan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita dan juga sahabat-sahabat dermawan yang mungkin berada di luar kita atau masyarakat yang lainnya insya Allah. Ya Ustadz, mungkin bisa disampaikan kesimpulan akhir dari materi yang Ustadz bawakan tadi. Fadhol Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, sebenarnya simpul-simpul peradaban itu syarat-syaratnya itu ada di kita. Kalau kita dapat mengikuti jalan-jalan yang telah dirintis oleh kejayaan umat
ya kejayaan generasi sebelum kita dulu, termasuk apa yang dicapai oleh dinasti Bani Abbasiyah ini. Tapi ada beberapa faktor penting yang dapat kita jadikan pelajaran, ya. Tadi saya sampaikan, pertama adalah bagaimana untuk survive itu kita terbuka kepada kemajuan-kemajuan dari luar, apa-apa yang dapat kita ambil. Jadilah pembelajar sejati bahwa ilmu pengetahuan itu dimanapun kita dapatkan kita lebih berhak. Itu seperti barang hilang milik orang muslim, ya, orang mukmin begitu. Perjumpaan budaya yang terjadi di masa Bani Abbasiyah lebih banyak kepada Persia itu mempengaruhi banyak hal dalam kemajuan ilmu pengetahuannya, termasuk ilmu pengobatan, ya, ilmu kedokteran. Begitu juga di dinasti Bani Umayyah ketika banyaknya interaksi dengan Romawi, di mana terjemahan buku dari Yunani itu sangat masif gitu. Di era Abbasiyah bahkan beberapa sultan itu mensyariatkan, beberapa khalifah itu membuat syarat perjanjian mereka itu dengan ada satu klausul mengajarkan ilmu-ilmu tertentu bagi utusan dari khalifah, sehingga mereka punya hubungan yang baik ke Bizantium begitu, untuk mengirim pelajar-pelajar mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Nah, jadi kedekatan dengan ilmu pengetahuan, keterbukaan dengan budaya-budaya luar gitu, tapi bukan berarti kita mengikuti jalan-jalan mereka. Kita harus tetap tegas dengan akidah, namun di bidang ilmu pengetahuan yang saya sampaikan itu pasti akan membuat perkembangan satu bangsa menjadi lebih cepat lagi, insya Allah. Mungkin itu yang paling penting yang dapat kita ambil pada hari ini, insya Allah. Baik. Masya Allah. Baik Ustaz, syukran sekali lagi Ustaz, jazakallah khair. Afwan. Dan juga kepada sahabat dermawan sekalian, jazakumullah khairan kasiran jaza atas partisipasinya untuk hari ini. Alhamdulillah telah selesai agenda kita kali ini, agenda Akademi Peradaban Islam episode 18 yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Faris Beki. Kemudian sebelum itu kami juga menginfokan yang ingin mensupport dakwah kami di ACT bisa langsung ke virtual akun BNI 8660 2910 0093 atas nama aksi cepat tanggap. Dan juga kami infokan lagi untuk kemudian yang ingin berpartisipasi untuk sedekah harian Ramadan bisa langsung ke link BNI Syariah 880 0007 167 atau BSI 777 113 537 atau kunjungi indonesiadermawan.id. Dan alhamdulillah sudah kami forward juga ke room chat yang ada di link Zoom teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran jaza sekali lagi. Semoga apa yang disampaikan hari ini oleh guru kita, Al-Ustaz Ahmad Faris Beki, bisa kemudian menjadi sebuah hal yang bisa kita implementasikan dalam keseharian kita, terutama dalam setiap kinerja kita di lingkungan kerja kita masing-masing. Karena sangat menyangkut terkait tadi bisa dibilang relationship atau kemudian hal-hal yang sifatnya kebijakan begitu. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator atau sebagai host. Saya mohon maaf jika ada salah kata Ustadz, dan juga sahabat dermawan sekalian jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga mewakili pihak ACT untuk jika ada salah kata juga mohon maaf. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, Ahmad Yani. Indonesia, negara kepulauan teramat luas, membentang di khatulistiwa, termasuk dalam Pacific Ring of Fire. Resiko kebencanaan tinggi, mara bahaya mengintai 270 juta lebih penduduknya. Dari sanalah kepedulian kami bermula. Saat bencana,
kami selalu cepat tanggap beraksi, berbagi bantuan, sampai para penyintas pulih, hidup normal kembali. Pada 2005, kami melaju mengawal dunia kemanusiaan, membantu banyak saudara yang kesulitan, menguatkan mereka di berbagai aspek kehidupan. Kini, 15 tahun lebih berkarya, kami semakin fokus untuk menghapus kemiskinan, membantu saudara yang serba kesulitan dengan banyak program unggulan dalam gerakan sedekah, hingga terwujud kedaulatan pangan. Kami bergerak lebih cepat, meluaskan manfaat hingga penjuru dunia. Kian gigih memperjuangkan masa depan demi peradaban yang lebih baik. Visi Aksi Cepat Tanggap menjadi organisasi kemanusiaan profesional global, berbasis kerelawanan dan kedermawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Alhamdulillah, kini ACD telah memiliki 85 cabang di Indonesia, juga Gaza, Palestina. Sumur Raumah, hulu air minum wakaf. Dari manakah hulu air minum wakaf sehingga gratis dinikmati umat? Ia berasal dari Sumur Raumah di Madinah. Ingatkah kisah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan maklumat kepada para sahabat? Siapa yang mampu membeli sumur untuk melepaskan dahaga umat? Sang pemilik dua cahaya pun bergegas menyambutnya. Utsman bin Affan mendatangi si Yahudi. Lalu setengahnya dibeli, sehari beliau gratiskan. Sehari si rakus minta bayaran. Bergembiralah Nabi dan umat menyambut ini. Sehari bejana-bejana mereka penuhi untuk keperluan 2 hari. Maka bangkrut dan menyerahlah si Yahudi. Dengan teladan itulah air minum wakaf digratiskan. Karena sejatinya Allah telah memberikan air sebagai rizki secara cuma-cuma kepada seluruh makhluknya. Lantas, ajaran siapakah yang akan kita ikuti? Apakah sunnah Nabi atau kerakusan si Yahudi? Tentu jawabannya sudah pasti. Mari berwakaf rame-rame, wujudkan lumbung air wakaf, dan kembalikan air menjadi komoditas non-komersial untuk hidangkan air minum wakaf secara gratis dan berkelanjutan. Air minum wakaf, air minum dari umat untuk umat.